Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu hari ini di ibadah GB Home Palem Galaksi bersama kita semua. Tuhan berikan anugerah, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bertemu walaupun masih melalui via online. Namun Tuhan hadir bersama kita semua Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Kami kembali boleh bersama Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Tuhan, hanya dekat Engkau Tuhan Yesus yang mau menerima kami apa adanya. Semuanya Tuhan, biar hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
dari sembahyang. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kau mengenal hati kami Tuhan, jauh melebihi segalanya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan, meskipun hanya lewat online. Engkau hadir dalam setiap keluarga demi keluarga, Engkau hadir dalam setiap kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Pada siang hari ini kami bawa Tuhan Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa melindungi kehidupan beliau ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Gembala CK2 Ibu Lydia dan wakilnya serta keluarganya Tuhan. Kami percaya bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan terus mengangkat keluarga ini Tuhan, dan kami percaya Engkau jadikan Tuhan pelayanan di CK2 ini semakin hari semakin berkembang dan bertumbuh ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Stopo beserta Ibu Helen, Andi, Debbie ya Tuhan, serta cucunya Abigail Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau terus angkat keluarga ini, Engkau terus Tuhan pakai gembala kami Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Pak Wisnu Tuhan sebagai wakil gembala, serta Ibu Susi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga menyertai keluarga ini dimanapun beliau berada. Engkau juga membawa keluarga ini untuk semakin hari semakin menjadi dampak dan teladan buat banyak orang ya Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Indonesia dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Indonesia mengalami pemulihan yang sangat luar biasa, dan kami percaya Tuhan, kami terus berkatakan bahwa damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarkan sukacita Allah itu turun atas bangsa kami. Kami menyerahkan juga Tuhan buat tim medis Tuhan, para dokter, buat setiap mereka yang berdiri di barisan paling depan Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi dan menjaga kehidupan mereka semua Tuhan dalam menghadapi virus corona ini. Kami percaya Engkau juga memberikan hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka untuk mereka bisa menanganinya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, dan Ma'ruf Amin. Kami percaya bahwa Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau jagai mereka Tuhan, Engkau curahkan roh takut akan Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Biarkan belas kasihan Tuhan juga mengalir atas kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat GPA ya Tuhan, buat ORU Tuhan, buat WIE Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap lembaga-lembaga ini Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin memunculkan banyak orang-orang yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan, memunculkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di GPI Home. Kiranya Engkau selalu menopang setiap kehidupan mereka semua. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu turun atas setiap kehidupan umat-Mu ini Tuhan, sehingga umat-Mu ini semakin hari Tuhan semakin cinta akan Engkau, semakin hari Tuhan semakin bergairah akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 11 di grup live. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga jam 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur untuk informasi lebih lanjut. Kami Gereja GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Semoga Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui Gereja GBI Home lewat rekening berikut. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat disalurkan melalui rekening BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Untuk persembahan misi dan diakonia dapat disalurkan melalui rekening BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan dapat disalurkan melalui rekening BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sekian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19,
perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita.
dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu mari lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kita akan memuji Tuhan, amin. Semuanya kita percaya sukacita Tuhan ada bersama kita. Dan jangan lelah sekalipun di tengah pandemi ini Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu mari kita semua jangan lelah melayani Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menjaga. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan dengan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya lagi katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menjaga. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya Bapak Ibu kita katakan lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku dan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Oh Tuhan, Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami, Kau urapi kami Tuhan. Saat ini Tuhan waktu untuk Engkau Tuhan, waktu untuk Engkau berbicara kepada kami. Oh nama rabasyakar ala balbal. Bapa, di dalam nama Yesus, mari Tuhan Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, kami yang berkumpul di media sosial ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, Kau urapi kami dengan firman-Mu. Saat itu waktu untuk Engkau Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan urapan yang sama pada setiap yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita boleh sudah memuji, menyembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Oh haleluya, haleluya. Shalom saudaraku dimanapun saudara berada dalam Yesus Kristus. Mari kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, justru hal ini membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita dituntut untuk semakin memahami apa itu sesungguhnya gereja. Sementara tempat-tempat ibadah banyak yang harus tutup, termasuk gereja. Mari kita bersama-sama belajar apa itu gereja. Apakah gereja itu sebuah gedung yang megah, tempat beribadah? Tidak salah. Tempat pelayanan perkawinan, tempat pelayanan kematian, tempat berkumpul orang-orang beragama Kristen, tempat berkumpul orang-orang beragama yang diakui pemerintah. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa sesungguhnya gereja itu berdasarkan Alkitab dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada menyebutkan bagaimana wujud bangunan sebuah gereja. Tidak ada ketentuan harus menghadap ke selatan, utara, atau timur. Ketika Yesus hidup di Yerusalem, bangunan terbesar yang ada di Yerusalem saat itu hanya istana Herodes dan Bait Allah. Tapi ketika Yesus mengajar, bisa berkumpul ribuan orang. Dan Tuhan Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga, bahkan memberi makan mereka.
hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua dikenyangkan. Ribuan orang berkumpul dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar mereka. Saudaraku, mari kita belajar. Gereja itu apa sih? Gereja bahasa Inggrisnya church. Orang Belanda menyebutnya kerk. Orang Jerman menyebutnya Kirche. Orang Portugis menyebut igreja. Orang Yunani menyebut kuriakon, atau berasal dari kata kurios, dari Tuhan. Kita menggunakan istilah gereja dari bahasa Portugis, dari kata eklesia yang punya arti dipanggil keluar. Ini merupakan istilah yang menunjuk kepada sebuah kelompok masyarakat yang dipanggil keluar dan dipilih untuk berdiri di gerbang atau komunitas untuk membawa pengaruh kepada mereka. Jadi gereja bukanlah gedung atau denominasi, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk melakukan keputusan Allah terhadap suatu daerah tertentu atau komunitas tertentu. Apa kata firman Tuhan tentang gereja? Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dalam terjemahan Alkitab yang baru tahun 2008 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya." Oh, haleluya. Di atas batu karang ini, apa itu batu karang? Batu karang adalah pengakuan Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus itu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah gereja. Jadi gereja adalah pengakuan. Siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah gereja. Dan dikatakan di sana bahwa gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa, saudara? Di dalam gereja, orang percaya pada Tuhan Yesus, dia memiliki iman, hidup dalam kekudusan. Dia bersama dengan Tuhan Yesus. Alam maut tidak akan mengalahkannya. Seperti Tuhan Yesus, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari alam maut. Siapa yang percaya pada dia mengalahkan maut bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 5 katakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani." Suatu rumah rohani, saudaraku, apa itu? Gereja. Bagi suatu imamat yang kudus. Gereja adalah imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat ke-6 katakan, "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal."
batu penjuru yang mahal. Dialah Yesus. Dia mencurahkan darahnya, menebus orang yang percaya kepadanya. Orang yang berdosa ditebus. Dia yang berasal dari surga, dari Bapa sendiri, dari surga, rela menjadi manusia, menderita, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Menjadi batu penjuru. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Bagi orang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Sebab mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman. Siapa yang tidak taat oleh firman Tuhan jadi batu sandungan. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, haleluya, luar biasa. Ini firman Tuhan di ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9. Ini luar biasa, sebuah kalimat majemuk. Kalau saya pecahkan menjadi 3 bagian. 1, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itulah gereja. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Tuhan. Itu kan satu kalimat. Yang kedua, tadi kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua kalimatnya adalah kamulah imamat yang rajani. Apa itu? Ya, kamu. Itulah gereja. Kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang ketiga, dari pertama, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani. Yang ketiga, kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Gereja harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, sebab kita punya Allah yang besar, yang luar biasa. Gereja adalah kepunyaan Allah sendiri, dan kita adalah gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, luar biasa. Apa sih? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa ini. Inilah tujuan gereja. Ada prinsip tujuan gereja Tuhan ciptakan. Bapa kita adalah Bapa yang memiliki tujuan. Tujuan akan mendefinisikan esensi. Esensi adalah alasan mengapa sesuatu itu ada, mengapa gereja itu ada. Dengan mengetahui tujuan, kita akan mengetahui alasan mengapa sesuatu itu ada, mengapa gereja itu ada. Tidak mengetahui tujuan berakibat pada penyimpangan dan pelecehan. Hati-hati, saudaraku. Suatu hari Tuhan Yesus marah karena rumah bait Allah disalahgunakan. Dalam kitab Matius 21 ayat 12 mengatakan demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus marah. Karena sudah terjadi pelecehan atas rumah Tuhan. Untuk itu kita perlu introspeksi di masa krisis pandemik ini, agar jangan sampai melecehkan rumah Tuhan.
kita harus memahami apa itu rumah Tuhan. Jangan sampai kita salah memiliki konsep tujuan gereja. Ada tujuan gereja tertuang dalam 3 dimensi kasih. Yang satu, kasihlah Tuhan Allahmu, seperti tulis dalam kitab Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dimensi kedua adalah kasihlah sesama manusia. Matius 22 ayat 39 katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dimensi ketiga, hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oh, luar biasa. Tujuan gereja tertuang dalam 3 dimensi. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia, hendaklah kamu saling mengasihi. Di gereja yang ada adalah dimensi kasih, bukan perseteruan, saudaraku. Kalau ada perseteruan, berarti ada yang salah. Gereja untuk apa? Gereja ada untuk Allah, untuk Tuhan sendiri. Ini merupakan tujuan utama dari gereja yang sama sekali sukar untuk dimengerti oleh dunia. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Gereja dimiliki secara khusus oleh Allah karena kita dipilih oleh Allah, dipanggil keluar untuk tujuan Allah, untuk terangnya yang ajaib. Ada 2 hal yang dikerjakan gereja untuk hal ini. Yang pertama, dalam gereja harus ada penyembahan. Yang kedua, harus ada kekudusan. Kedua hal ini tidak sukai oleh dunia. Itu sebabnya anggota gereja sering menerima aniaya. Saudara pernah mengalami aniaya? Bersyukurlah, karena Tuhan memang seperti itu. Tuhan Yesus mengalami aniaya tak terhitung. Tapi Tuhan, puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Sekalipun dunia menjauhi kita, orang-orang percaya, tetapi Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Gereja untuk apa? Gereja ada untuk dunia. Ini merupakan tujuan gereja, yaitu melayani dan menginjili dunia. Yesus menggunakan tangannya untuk 2 hal, yaitu melayani dan menyelamatkan orang, menginjili. Tuhan Yesus mendatangkan surga di muka bumi. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Tuhan Yesus sendiri sudah mendatangkan kerajaan surga di atas muka bumi. Ada hadirat Tuhan Yesus, apapun persoalan Anda dan saya, Tuhan selesaikan. Di hadapan murid-muridnya, Tuhan Yesus membuktikan semuanya itu dan sudah melakukan semuanya itu. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, bahkan orang yang mati, Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan mampu bangkitkan. Orang yang buta, jelekkan matanya, orang yang lumpuh, bangkit. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, mendatangkan surga di muka bumi ini. Yang ketiga, gereja ada untuk kita. 2 hal yang gereja lakukan. 1, pengajaran. Di dalam gereja harus ada pelayanan pengajaran. Yesus dipanggil guru lebih banyak daripada predikat-predikat lainnya. Murid-muridnya manggil dia guru. Saudara, jika saudara dan saya bergereja untuk terus bertumbuh dan mengajarkan warta keselamatan. Banyak orangnya belum selamat, saudara. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah memanggil saudara dan saya untuk menerima keselamatan, tapi banyak masih belum.
Untuk itu saudara dan saya dipanggil untuk itu. Untuk menuju terang yang ajaib. Kita dipanggil dari kegelapan untuk menuju pada terang yang ajaib. Gereja dan untuk kita, satu pengajaran. Yang kedua, persekutuan. Gereja merupakan tempat bersekutu antara orang-orang yang sama dipanggil keluar. Saudara dan saya sama-sama dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Gereja adalah tempat bersekutu orang-orang yang mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Kristus. Luar biasa. Tuhan Yesus pernah katakan, kalau engkau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri? Ya, diri ini bukan kita lagi. Diriku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Yang ketiga, gereja harus ada doa. Doa adalah cara pelaksanaan tujuan-tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi gereja. Jadi gereja untuk kita ada pengajaran, ada persekutuan, harus senantiasa doa. Doa keluarga, mesbah keluarga. Saudara, mari kita adakan di rumah masing-masing mesbah keluarga yang diadakan secara rutin. Agar apa? Agar Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga kita. Kalau begitu, apa sih esensi gereja itu? Esensi gereja yang pertama, mengalami Kristus. Bergereja harus mengalami Kristus. Kalau tidak mengalami Kristus, hanya menjadi penonton, saudara. Jangan mau jadi penonton. Siapa yang mengikuti Yesus harus menyangkal diri, harus mengalami Kristus di dalam hidup kita. Diri ini bukan diri kita lagi, seperti yang sudah katakan. Yang kedua, hubungan yang kuat. Oleh kasih ada hubungan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Itulah esensi gereja. Yang ketiga, menjadi garam dan terang. Bukan menjadi batu sandungan, saudara. Menjadi garam dan terang. Jadi esensi gereja yang pertama adalah mengalami Kristus. Yang kedua, mengalami hubungan yang erat antara Tuhan dan sesama. Yang ketiga, menjadi garam dan terang. Saudaraku terkasih, saya sedih ketika di dalam gereja banyak orang yang manis-manis, orangnya alim-alim. Suatu hari saya melayani sebuah gereja di Sumatera, saudaraku. Ini kesaksian yang tidak baik. Tapi kenapa terjadi, pertanyaan saya. Ketika suatu hari Sabtu, seorang anak muda mengikuti ibadah youth, saya melayani di sana. Anak itu manis, baik semua. Dia datang rajin tiap Sabtu sore, datang ibadah youth. Hari Minggu pagi datang gereja. Dia duduk di belakang saya ketika pendeta hamba Tuhan khotbah. Dia duduk di belakang kursi saya, mendengarkan firman Tuhan dengan manis. Apa yang terjadi? Hari Senin, saudara. Hari Senin dia membunuh orang. Menyedihkan sekali. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak memahami apa itu sesungguhnya gereja. Esensi gereja yang pertama adalah mengalami Kristus. Harus mengalami kepenuhan Kristus. Saudaraku, tujuan akhir hidup orang Kristen bukan ke surga, tapi adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, sebab Kristus memerintah di dalam kerajaan surga. Kepenuhan Kristus, kita bersama Tuhan Yesus pasti di dalam surga. Yang kedua, hubungan erat yang kuat Tuhan dan sesama. Yang ketiga, menjadi garam dan terang. Saudaraku, gereja adalah organisme. Apa sih organisme? Ciri organisme adalah bertumbuh dan selalu menjadi banyak. Organisme dari kecil menjadi banyak, dari kecil menjadi besar. Itulah organisme. Saudara dan saya ada organisme di dalam roh, yang sejak lahir baru dibenarkan dalam Tuhan. Kita bertumbuh, terus bertumbuh dan bermultiplikasi. Bila roh itu bermultiplikasi, hidup kita ada multiplikasi di dalam roh, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang bagi sesama. Apa yang Tuhan inginkan mengenai gereja?
siapa membangun apa? Dalam kitab Matius 16:18 tadi katakan, dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Ada 4 kemungkinan tafsir dalam secara tidak sadar mewarnai pelayanan gereja atas firman Tuhan ini. Atas firman Tuhan, aku akan membangun gerejaku, kata Tuhan. Kami membangun gereja kami, mampu? Tidak, saudaraku. Kami akan membangun gerejanya. Kami membangun gerejanya, mana mampu? Gak bisa. Yesus akan membangun gereja kita. Oh tidak. Yang benar, Yesus akan membangun gerejanya. Saudara dan saya adalah gerejanya. Jadi apa gereja itu? Gereja bukan saja gedung megah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat pelayanan perkawinan, bukan hanya tempat pelayanan kematian, bukan saja tempat berkumpul orang-orang beragama Kristen, bukan sekedar organisasi agama yang diakui pemerintah, bukan juga museum yang mendatangkan uang. Gereja adalah saudara dan saya yang sama-sama dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib untuk melakukan kehendak Bapa. Tujuan akhir gereja bukanlah surga, tetapi kepenuhan Kristus yang punya kerajaan surga. Saudaraku, jangan sampai salah memahami tujuan gereja. Bila Tuhan Yesus datang menghampiri kita, orang terpilih, menjadi mempelai Kristus. Gereja adalah organisme yang harus terus bertumbuh. Firman Tuhan yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Luar biasa. Saudaraku, saudara dan saya adalah tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah ada di dalam kita. Di mana Roh ada dalam kita, itulah gereja. Di tempat ini, yang berkumpul tempat ini, saudara dan saya adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan supaya ada dampak oleh karena hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajar kami dengan firman. Mari Tuhan, berkati setiap kami. Biarlah benih-benih firman yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di dalam tanah yang subur, di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Hamba-Mu selesai berbicara, mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih heran, lebih dahsyat lagi. Dan firman itu akan bertumbuh, bertunas, berbuah yang manis untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.